NIM 215080107111067 dari kelas M02 pengantar bioteknologi. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang DNA dan RNA. DNA, apa sih DNA itu? Nah, DNA atau deoksiribosa nukleik asid adalah asam nukleotida yang merupakan rangkaian molekul penentu bentuk dan sifat semua makhluk hidup. DNA ini menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Nah, DNA ini biasanya dalam bentuk helix ganda yang mengandung instruksi genetik yang menentukan perkembangan biologis dari seluruh bentuk kehidupan sel. DNA ini terletak di dalam inti sel. Selanjutnya ada struktur DNA rantai helix ganda. DNA ini terdiri dari dua untai yang berpilih membentuk struktur helix ganda. Nah, pada struktur helix ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientase nukleotida untai pautannya atau biasa disebut dengan antiparalel. Rangka utama DNA ini terdiri atas gugus fosfat dan gugus pentosa, yaitu 2-deoksiribosa. Ada nukleotida. Nah, nukleotida ini merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler. Nah, nukleotida ini berfungsi sebagai informasi genetik DNA dan RNA. Nah, nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Nah, terlihat pada gambar di atas, ribonukleosida dan deonukleosida dalam sel tidak hanya membentuk 5 monofosfat, tetapi juga dapat membentuk 5 difosfat dan 5 trifosfat. Nukleosida 5 difosfat dan 5 trifosfat atau NDP dan NTP merupakan asam kuat yang terdisosiasi dengan 3 dan 4 proton dari kondensasi gugus fosforik. Oleh karena itu, NDP dan NTP dapat membentuk kompleks divalen dengan magnesium dan ion kalsium. Dalam sitoplasma, NDP dan NTP ditemukan dalam bentuk kompleks magnesium. Gugus fosforik dapat mengalami hidrolisis dengan bantuan enzim membentuk molekul fosfat organik. ATP ini adalah salah satu contoh NTP yang memiliki gugus fosfat dan pirofosfat serta berperan dalam transfer energi kimia pada reaksi enzimatik. Selanjutnya ada nukleosida. Nah, nukleosida ini adalah glikosilamin yang dapat dianggap sebagai nukleotida tanpa gugus fosfat. Nah, nukleosida ini terdiri dari nukleobase atau disebut juga dengan basa nitrogen dan gula 5 karbon baik doposa maupun deoksiribosa. Nah, contoh nukleosida ini termasuk ada adenin, guanin, sitasin, uridin, kemudian ada timidin dan inosin. Terlihat pada gambar bahwa pada nukleotida ini terbentuk oleh basa dan gula. Nah, sedangkan pada nukleosida ini terbentuk oleh basa, gula, dan fosfat. Kemudian ada ikatan fosfodiester. Nah, ikatan fosfodiester ini adalah ikatan kovalen yang terjadi antara gugus fosfat dan gugus hidroksil. Molekul nukleotida ini akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester. Nah, di mana gugus 5 fosfat ini pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Kemudian ada basa nitrogen penyusun DNA. Nah,
DNA ini tersusun sebagai untai komplementer dengan ikatan hidrogen di antara mereka. Masing-masing untai DNA ini yaitu nukleotida yang terdiri dari 4 tipe. Yang pertama ada adenin atau yang biasa disingkat dengan A, kemudian ada sitosin atau yang biasa disingkat dengan C, kemudian ada guanin yang biasa disingkat dengan G, dan timin yang biasa disingkat dengan T. Kemudian ada pasangan basa. Nah, pasangan basa ini adalah dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping sitosin. Nah, sitosin ini adalah bagian dari DNA dan RNA dan berkaitan dengan guanin. Memiliki satu cincin yaitu pirimidin. Nah, guanin ini adalah bagian dari DNA dan RNA di mana guanin ini berikatan dengan sitosin. Guanin ini adalah purin, dia memiliki 2 cincin. Kemudian ada adenin. Nah, ini memiliki struktur 2 cincin sehingga membuatnya suatu purin. Ketika itu DNA dia berpasangan dengan timin. Nah, ketika itu RNA-nya itu berpasangan dengan urasil. Kemudian ada timin. Nah, timin ini adalah pirimidin atau satu cincin dan itu hanya terdapat dalam DNA, di mana dia ini berpasangan dengan adenin. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Yang pertama ada bDNA, adalah bentuk yang umumnya diamati pada kromosom. bDNA ini adalah heliks tangan kanan dengan 10 pasangan basa perputaran. bDNA ini direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA yang merupakan molekul yang digunakan untuk sintesis protein. Kemudian yang kedua ada aDNA, yaitu juga heliks tangan kanan, namun ada banyak pasangan basa perputaran. aDNA ini memiliki 11 pasangan basa perputaran. Nah, selain struktur yang lebih kompak, aDNA ini mirip dengan bDNA. Ini adalah biologis aktif dalam sel dan membentuk struktur mengkristal dalam percobaan laboratorium. Yang ketiga ada zDNA, adalah jenis DNA yang merupakan heliks tangan kiri. Nah, zDNA ini dikenal secara biologis aktif dalam formasi zigzag berulang urutan pasangan basa. zDNA ini memiliki 12 pasang basa perputaran sehingga membawa sebagian besar gen antara setiap pergantian. zDNA ini berperan dalam transkripsi RNA yang merupakan proses setiap sintesis protein untuk menciptakan mRNA dan untai DNA. Nah, yang keempat ada cDNA atau DNA komplementer atau klon. Nah, adalah jenis DNA yang digunakan untuk menggambarkan pustaka informasi genetik. Nah, cDNA ini digunakan dalam pengujian untuk obat-obatan dan penelitian penyakit. cDNA ini adalah untai komplementer yang dituangkan dalam laboratorium untuk menciptakan gen. Rekayasa genetika juga menggunakan pustaka DNA ini untuk membuat versi modifikasi dari informasi genomik. Selanjutnya ada RNA. Apa sih RNA itu? Nah, RNA atau ribonukleat asid adalah makromolekul yang panjang dan tidak bercabang yang dapat ditemukan dalam nukleus maupun sitoplasma sel. Peran RNA ini adalah untuk menyimpan dan memindahkan informasi genetik di dalam DNA serta menggunakannya untuk sintesis protein. Nah, RNA ialah hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA sehingga RNA ini sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Nah, selanjutnya ada struktur RNA. Nah, molekul RNA ini memiliki bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal yang tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida.
Nah, setiap ribonukleotida ini tersusun dari gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Nah, basa dari nitrogen RNA ini terbagi menjadi dua, yaitu basa pirimidin dan basa purin. Nah, basa purin ini sama dengan DNA yang tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan pada basa pirimidinnya itu berbeda dengan DNA, yaitu tersusun dari sitosin dan urasil. Nah, RNA disintesis oleh rDNA yang berada di inti sel dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Selanjutnya ada nukleotida. Komponen penyusun nukleotida yaitu basa nitrogen, gula pentosa, serta satu atau lebih gugus fosfat. Nukleotida sendiri merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi pada metabolisme seluler. Senyawa organik ini berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat serta asam ribonukleat. Selanjutnya ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini merupakan informasi pusat yang membawa bagian dari struktur nukleotida. Molekul-molekul ini memiliki gugus fungsi dan kemampuan berbeda untuk berinteraksi satu sama lain. Basa dari nitrogen RNA ini terbagi menjadi dua, yaitu basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Kemudian ada gula pentosa. Nah, gula pentosa dalam RNA merupakan asam ribonukleat yang mengandung ribosa. Jenis gula ini adalah asam ribonukleat yang mengandung gugus hidroksil. Dan ada gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini penting karena membantu ikatan fosfodiester dengan gula pentosa untuk membuat sisi tangga RNA. Ini adalah macam-macam RNA dalam sel. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. Ini berfungsi untuk membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Nah, yang kedua ada tRNA atau transfer RNA, yaitu RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kode dari mRNA. Yang ketiga ada rRNA, yaitu ribosomal RNA, dan ini akan membentuk struktur ribosom yang mengatur. Selanjutnya ada faktor perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, yang pertama untuk bentuk struktur, DNA berbentuk untai ganda atau helix ganda panjang. Untuk RNA bentuknya untai tunggal dan pendek. Kemudian untuk letak, DNA berada pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan RNA berada di sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Untuk jenis gula, DNA yaitu deoksiribosa, untuk RNA yaitu ribosa. Basa nitrogen. Nah, untuk DNA, pirimidin ini terdiri atas timin dan sitosin. Untuk RNA terdiri atas pirimidin, urasil, dan sitosin. Untuk fungsi, DNA ini sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Nah, RNA fungsinya itu adalah alat dalam sintesis protein. Kemudian ada kadarnya. Untuk DNA itu tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA itu tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Untuk keberadaannya, DNA itu permanen. Nah, RNA itu periode pendek karena mudah terurai. Selanjutnya ada dogma sentral. Nah, dogma sentral biologi ini menjelaskan tentang proses perubahan gen dari DNA dihasilkan menjadi RNA, dan RNA dihasilkan menjadi protein. Berdasarkan gambar, konsep tersebut menerangkan bahwa kunci utama dari sintesis protein adalah gen atau DNA yang merupakan material genetik dari sel. Bergerak ke sebelah kiri, DNA mampu memproduksi diri sendiri melalui proses replikasi DNA. Nah, bergerak ke kanan,
DNA mampu mengawasi pembentukan RNA melalui proses transkripsi dan membentuk protein melalui proses translasi. Nah, hasil dari proses transkripsi ini membentuk rantai DNA yang merupakan salinan dari rantai DNA. DNA berperan penting dalam sintesis protein. Nah, setiap rantai DNA terdiri atas ribuan gen yang membawa informasi untuk sintesis protein. Nah, informasi ini dikenal dengan informasi genetik. Nah, selanjutnya ada replikasi DNA. Replikasi DNA ini adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Nah, replikasi ini terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Nah, tahap-tahap replikasi bisa dilihat dari gambar. Yang pertama, helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Nah, yang kedua, protein mengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Nah, yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase ini membentuk RNA primer yang akan diperpanjang untuk membentuk fragmen Okazaki. Yang kelima, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki sehingga menjadi rantai yang utuh. Selanjutnya ada transkripsi. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Untuk transkripsi juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut dengan promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Nah, setiap gen ini mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA dan menyediakan template atau cetakan untaian tunggal bagi yang siap untuk ditranskripsi. Nah, yang kedua ada elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. Nah, RNA transkripsi ini membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template. Dan yang ketiga ada terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Ada translasi. Nah, translasi ini merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Proses translasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap inisiasi atau permulaan. Nah, pada tahap translasi yang pertama adalah terjadinya proses inisiasi, yaitu ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel, kemudian berkaitan dengan ribosom, unit kecil dengan bantuan enzim dan GTP. Peristiwa ini umum disebut dengan kodon inisiasi. Nah, kodon inisiasi ini yaitu AUG yang mana berfungsi untuk memberikan sinyal dalam memulai proses translasi. Selanjutnya, RNA atau disebut juga dengan RNA transfer
dengan antikodonnya yaitu UAC yang mana membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUD. tRNA dengan antikodon UAC sebenarnya merupakan komplementer dari kodon AUG. Nah, RNA transfer ini memiliki fungsi untuk mengantarkan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA dari sitoplasma ke ribosom untuk selanjutnya dibuat menjadi protein. Pada tahap yang kedua atau elongasi atau juga yang disebut dengan pemanjangan. Nah, mRNA yang membawa kodon satu persatu akan diartikan oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian metionin ini akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya kembali. Selanjutnya, tRNA ini akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya. Kemudian masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA-T atau RNA transfer sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA atau ribosomal RNA. Nah, RNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino. Tahap yang ketiga itu ada terminasi atau pengakhiran. Nah, ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG atau UGA melekat pada ribosom, maka proses translasi telah berakhir karena polipeptida atau protein yang membentuk akan terlepas dari ribosom sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang sudah disintesis selanjutnya akan mengalami proses post-translasi, yang mana pada tahap ini protein mampu berkaitan dengan karbohidrat atau akan dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida.